Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk Mas Iqbal boleh dibimbing doanya. Baik teman-teman, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk? Nihil, Bapak langsung ke materi ya. Jadi untuk materi pada kali ini Bapak akan menjelaskan tentang sistem ekonomi. Nah, kita mempelajari apa sih dalam sistem ekonomi itu? Oke, jadi kita akan mempelajari mengenal apa itu sistem ekonomi, macam-macam kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi. Lanjut, di sini Bapak ada 3 pertanyaan. Nah, pertanyaan ini tuh kalian pernah dengar nggak tentang istilah? Pertanyaan pertama, apa yang kalian ketahui tentang sistem ekonomi secara singkat? Ada yang tahu? Saya Pak, Oke. sistem ekonomi itu suatu cara atau mekanisme dalam suatu negara untuk mengatur kegiatan ekonomi. Terus ada yang tahu lagi? Saya Pak, Ya. suatu prosedur ekonomi dalam suatu negara. Oke, betul. Ya, lanjut ke pertanyaan kedua. Apa saja macam-macam sistem ekonomi yang kalian ketahui? Ada yang tahu? Ada berapa? Saya Pak, Ya. Empat. ada 3 Pak. 3. Ada lagi? Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa kelebihan dari sistem ekonomi? Ada yang tahu? Ya. Kelebihan dari sistem ekonomi itu yang pertama ada membantu perekonomian, dan yang kedua ada membantu proses produksi. Oke. Baik. Sepertinya jawaban kalian itu benar-benar sudah benar ya. Cuma Bapak akan ulang lebih rinci lagi tentang pertanyaan tersebut dan sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi adalah suatu mekanisme dalam negara untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, atau bisa disebut sebagai suatu aturan dalam suatu negara untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Jadi ada tiga kegiatan yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Jadi yang pertama ada produksi, konsumsi, dan distribusi. Jadi 3 kegiatan tersebut itu sangat mempengaruhi dengan adanya kegiatan ekonomi. Oke, lanjut. Nah, di sini ada 3 gambar. Nah, 3 gambar tersebut itu adalah fungsi sistem ekonomi. Jadi yang pertama itu gambar produksi. Jadi otomatis sistem yang pertama ada produksi. Jadi di situ ada keterangannya pendorong perusahaan atau penyedia untuk berproduksi. Lanjut, yang kedua ada rapat. Itu gambar rapat ya, atau bisa disebut koordinasi. Jadi sistem yang kedua itu koordinasi. Jadi di situ ada keterangannya mengkoordinasikan semua kegiatan individu dalam perekonomian. Terus yang ketiga ada ekspor, itu gambar pengiriman ya. Jadi yang ketiga ada distribusi. Jadi yang ketiga itu mengatur dalam pembagian hasil produksi semua anggota masyarakat supaya berjalan sesuai aturan. Jadi 3 kegiatan tersebut itu saling berkaitan. Lanjut. Nah, di sini ada macam-macam sistem ekonomi. Jadi yang pertama ada sistem kedua, Oke, jadi sistem ekonomi tradisional ini itu masih menggunakan sistem barter. Jadi di sistem ini itu tidak ada transaksi uang sama sekali di dalam kegiatan tersebut. Nah, terus yang kedua itu ada sistem ekonomi pasar. Jadi sistem ekonomi pasar itu kebalikan dari sistem ekonomi tradisional. Jadi sistem ekonomi pasar ini itu baru kita menggunakan sistem uang atau sistem untuk mencari laba. Oke. Lanjut yang ketiga ada sistem ekonomi komando. Jadi sistem ekonomi komando ini itu dipimpin oleh satu sektor. Jadi perekonomian itu dipengaruhi oleh satu sektor, yaitu sektor pemerintahan. Nah, terus yang terakhir ada sistem ekonomi campuran. Jadi sistem ekonomi campuran ini sama kayak kebalikan sistem ekonomi komando.
Cuma di sistem ekonomi campuran ini dipengaruhi oleh dua sektor, dari sektor pemerintah dan sektor swasta. Oke, lanjut. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem ekonomi. Nah, bisa dibaca sistem ekonomi tradisional itu seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ini kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi liberal. Lanjut. Dan sistem ekonomi komando. Jadi pemerintah memiliki kuasa penuh dalam sektor ekonomi. Lanjut. Tenaga pencampuran. Nah, selanjutnya Bapak akan nah, di sini ada video tentang sistem ekonomi tradisional. Oke, mungkin dari ada kesalahan teknis dari video yang Bapak ingin hasilkan. Jadi di sini Bapak akan ada quiz atau games. Jadi di sini ada games tentang pemahaman sistem ekonomi yang telah Bapak terangkan tadi. Nah, di sini ada media. Jadi media tersebut adalah media namanya itu mystery box. Jadi di sini cara pengerjaannya nanti, jadi ada beberapa pertanyaan. Nah, nanti ada jawaban yang telah tersedia di sini. Jadi nanti kalian tinggal menaruh jawaban yang sesuai di kotak tersebut. Oke, jadi nanti ada 3 pertanyaan. Nanti kalian juga dapat surprise. Ya udah siap belum? Siap. Ke pertanyaan pertama. Jadi tadi ada 3 sektor, mohon maaf, ada 3 kegiatan yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Itu ada apa saja? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Betul. Ada yang bikin maju benar jawaban? Saya, Pak. Oke, silakan Mbak Ica. Ekonomi itu ada 3. Yang pertama ada produksi, yang kedua ada distribusi, dan yang ketiga ada konsumsi. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Ica. Terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya ada berapa sih macam-macam sistem ekonomi itu? Ada yang tahu? Oke, apa aja? Ada yang ingin maju? Ya dong. Oke, balik silakan. Jadi yang sistem tradisional ini masih menggunakan sistem barter, Pak. Oke, betul. Yang komando ini semua alat produksinya dikuasai oleh negara. Oke, betul.
Kalau yang campuran ini masyarakatnya diberi kebebasan pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Ya. Kalau yang pasar ini setiap transaksi ekonominya dilakukan oleh masyarakat, Pak. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Alif. Ada dalam tes. Oke. Jadi untuk pertanyaan terakhir, jadi di sini Indonesia itu masih menganut sistem apa sih? Campuran. Ada yang ingin maju? Ya, Pak. Oke, coba silakan. Jadi di Indonesia itu masyarakat sistem ekonominya masih ikut campuran, yang artinya masyarakat diberi kebebasan, pemerintah sebagai pemangku kebijakan, dan kebijakan pemerintah menentukan mekanisme pasar. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Mas Iba. Oke, ini bagus sangat juga. Nah, jadi kenapa Bapak ada media ini itu untuk melatih kalian memahami tentang materi yang telah Bapak terangkan. Jadi kesimpulannya itu ekonomi itu di sistem ekonomi itu suatu mekanisme dalam negara untuk melaksanakan kegiatan perekonomian. Nah, terus yang kedua, sistem ekonomi itu ada tiga. Yang pertama koordinasi, yang pertama memang produksi, yang kedua koordinasi, yang ketiga distribusi. Terus sistem ekonomi terbagi menjadi empat. Apa aja? Tradisional. Sebenarnya kalian udah paham ya. Oke, jadi selanjutnya Bapak ada tugas. Nah, tugasnya itu buatlah kelompok yang berisinya 3 orang. Lalu nanti berita tersebut lalu presentasikan di minggu depan. Jadi ini untuk tugas minggu depan ya. Ya, Pak. Nah, kalian biar bisa scan ini atau Bapak tunjukkan sedikit tentang tugas kalian. Oke. Nah, tugasnya ini kalian merangkum. Nah, topiknya itu mengapa sistem ekonomi autarki membuat bangsa Indonesia menderita. Jadi, sistem ekonomi autarki itu sistem ekonomi komando atau bisa disebut sistem ekonomi komando. Jadi, kenapa sih sistem ekonomi komando itu menyengsarakan bangsa Indonesia? Ya, yang ditanyakan di tugasnya. Kalau itu, Bapak akan pilih pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk Mas Iqbal boleh dibimbing doanya? Ya, Pak. Baik teman-teman, untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.